Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Selamat pagi Smart People, senang sekali saya Dian Marta dapat menjumpai Anda kembali dalam Quarter News edisi Senin 11 Januari 2021 yang tentunya menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram dan juga Facebook fanpage di First Set Futures Official karena siaran ini kami tayangkan secara live melalui Instagram dan juga Facebook. Smart People, penetapan Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46 diwarnai oleh penyerbuan pendukung Trump ke Capitol Hill, serta adanya gelombang ketiga dari COVID-19 yang memaksa beberapa negara melakukan lockdown kembali. Apa dampaknya bagi perekonomian dunia terkait kedua hal tadi? Untuk mengulas hal tersebut, saat ini kami sudah tersambung dengan analis dari First Set Futures, Ibu Esti. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Esti. Ya, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa sekali ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, seminggu terakhir ini ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Dan baru kali ini terjadi di Amerika Bu. Terjadi penolakan dan penyerbuan ke Capitol Hill oleh kubu yang kalah di pemilu Presiden Amerika yaitu kubu Trump. Dan bagaimana Bu Esti melihat hal tersebut? Menurut saya, hal ini cukup mengejutkan ya, apalagi terjadi di Amerika yang notabene-nya bahwa Amerika merupakan negara demokrasi yang cukup matang. Hal ini membuat negara Amerika sendiri tercoreng. Jika kita melihat ke belakang juga, bagaimana sikap Presiden Donald Trump dalam menanggapi hasil pemilu, di mana Donald Trump selalu menolak dan juga tidak mengakui hasil pemilu, bahkan akan menggugat di pengadilan tinggi. Sikap Donald Trump ini otomatis akan menginfluence bagi para pendukungnya untuk tidak mengakui hasil pemilu yang ada. Hal tersebut mengakibatkan pendukung Donald Trump melakukan apa saja asal menggagalkan kemenangan Joe Biden sendiri. Bahkan melalui tindakan-tindakan yang cukup besar seperti demo besar-besaran di Capitol itu sendiri. Dan bahkan Presiden Amerika terdahulu pun seperti Carter, kemudian Clinton, Bush, dan juga Obama, semua mengecam peristiwa ini dan menganggap Trump sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Oke. Kemudian dari peristiwa tersebut, apakah juga berdampak ke pasar saham dan juga pasar komoditas Amerika? Memang saat peristiwa tersebut terjadi ya cukup berpengaruh positif terhadap pasar saham, di mana bisa kita lihat bahwa indeks saham Amerika mendekati di angka 31.000. Selain itu dikarenakan pada hari itu juga adalah pengumuman ataupun juga pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang ke-46. Dan karena investor menganggap bahwa dengan adanya presiden baru, maka akan ada harapan baru. Tetapi untuk komoditi sendiri, menurut saya, seperti gold atau XAU, terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena menguatnya nilai mata uang dolar sebagai mata uang dunia, sehingga komoditas seperti gold melemah, bahkan penurunan gold pada Jumat pekan lalu merupakan penurunan yang paling besar ya, sejak November 2020 kemarin. Oke, berarti memang secara langsung hal ini juga berdampak terhadap US dollar sebagai mata uang dunia, Bu ya? Iya, betul. Baik, dan ini bagaimana menurut Ibu terkait dampak dari US dollar yang juga ternyata makin naik nih? Oke, kalau jika dilihat dari situasi yang terjadi di Amerika kemarin ya, dan juga global, pasti akan berdampak terhadap mata uang dolar sebagai mata uang dunia. Karena presiden baru, seperti yang sudah diulas sebelumnya ya, Joe Biden terpilih sebagai presiden yang baru, dengan harapan baru pula, ditambah juga kursi Senat yang dikuasai oleh para partai Demokrat, sehingga memberi ruang lebih bagi Joe Biden sendiri untuk mengambil kebijakan reformasi fiskal dan juga moneter
untuk stabilisasi ekonominya. Kemudian telah ditemukan juga vaksin untuk COVID-19, yang dimana itu akan menjadi bahwa COVID ini menjadi permasalahan yang cukup global atau permasalahan global di dunia saat ini ya. Sehingga apabila vaksin ditemukan, diharapkan kedepannya akan membawa dampak yang lebih baik untuk pemulihan perekonomian dunia dan juga akan berdampak baik pula untuk dolar Amerika. Baik, Bu Esti, beralih ke berita selanjutnya. Ini yang tidak kalah menyita perhatian dunia adalah gelombang ketiga COVID-19. Banyak negara dunia juga melakukan lockdown kembali dikarenakan gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Ini seperti Jepang, Inggris, Jerman, dan juga Perancis. Apakah hal ini juga akan menghambat recovery ekonomi dunia, Bu? Menurut saya memang sangat disayangkan ya, karena hal ini sedikit menghambat recovery ekonomi yang sebelumnya sudah negara-negara tersebut sudah mulai restart kembali, sekarang harus menghentikan kegiatan ekonominya lagi. Namun diharapkan dengan adanya lockdown ini ya dapat mempersempit aktivitas sosial yang akan mempersempit pula infeksi virus corona yang mana kita tahu menjadi permasalahan global atau permasalahan terbesar di dunia saat ini. Dan apabila masalah kesehatan ini dapat teratasi, maka pemulihan ekonomi dunia akan lebih cepat dan recovery, apalagi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa adanya vaksin dapat mempercepat pengentasan masalah COVID-19 ini. Baik, Bu Esti, bagaimana pergerakan pasar saham dan juga komoditas selama sepekan ini, Bu? Untuk pasar saham, saya rasa masih tren bullish ya, karena tentunya banyak katalis positif, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Amerika telah memilih presiden baru sebagai harapan baru untuk pasar saham. Di samping itu banyak juga saham-saham yang akan merilis laporan pendapatan mereka, sehingga biasanya ketika laporan keuangan tersebut diluncurkan, maka akan memberikan dampak positif terhadap saham tersebut. Kemudian untuk pemulihan ekonomi dan juga vaksin, itu juga mendorong utama Wall Street mencetak rekor tertinggi di level 31.041. Tetapi untuk komoditas sendiri, apabila kita lihat ya sepekan lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti yang terjadi pada XAU atau gold, kemudian kopi. Tetapi untuk minyak mentah sendiri mengalami kenaikan sebesar 11%. Oke, baik. Ada rekomendasi Ibu terkait di pasar saham dan juga komoditas? Kalau untuk saham sendiri, saya mungkin menyarankan saham-saham Amerika ya, seperti Apple, karena banyak sekali data-data yang mendukung dengan adanya perilisan produk baru seperti iPhone 12 yang masuk dalam laporan ATS kuartal 2021, yang kemudian saya rasa ini cukup membantu atau juga mempengaruhi secara positif. Kemudian ada juga selain Apple, kita merekomendasikan Tesla yang mungkin sedang gencar-gencarnya ekspansi pabrik ke Asia, salah satunya ke Indonesia sendiri. Kalau untuk komoditas, kami masih menyarankan untuk emas ya, sebagai primadona komoditas, karena dengan adanya kemenangan Partai Demokrat pada sidang Senat memberikan harapan lebih terhadap hadirnya stimulus yang sudah dijanjikan oleh Amerika sejak tahun 2020 kemarin ya, semoga cepat terlaksana, sehingga akan mendorong untuk kenaikan juga kepositifan gold atau XAU itu sendiri. Oke, berarti emas masih menjadi primadonanya di sini ya Bu ya? Betul. Oke, baik Bu Esti, terima kasih untuk analisanya minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi perbincangan kami dengan analis PT First Aid Futures, Ibu Esti. Smart People, selanjutnya kita beralih ke informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Hari Jumat 15 Januari 2021 di mata uang US dollar, ini ada The Fed Chair Powell Speak. Kemudian ada juga core retail sales dan juga retail sales. Demikian tadi serangkaian Quarter News edisi kali ini. Siaran ini kami tayangkan kembali di channel YouTube First Aid Futures. Jangan lupa untuk Anda like, comment, share, subscribe, dan juga klik tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi seputar dunia perdagangan. Saya Dian Marta beserta kru yang bertugas pamit. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dari air mengalir, serta menjauhi kerumunan. Selamat pagi dan sampai jumpa.